Assalamualaikum sahabat yang budiman. Kali ini kita bicara mengenai sejarah. Saat ini kita akan menceritakan buku yang menarik berjudul Nusantara, A History of Indonesia, karangan Bernard H. M. Flekke. Kita sampai di bab 2, yaitu membahas kerajaan-kerajaan Jawa dan Sumatera, bagian pertama. Di video sebelumnya diceritakan bahwa Raja Sanjaya adalah penganut Hindu. Kemudian keturunannya pindah ke agama Buddha. Pada saat inilah dibangun monumen yang terkenal di seluruh dunia, yaitu Candi Borobudur. Sesudah penguasa selanjutnya menganut agama Hindu kembali, maka dibangunlah Candi Loro Jongrang atau Candi Prambanan. Dekat Prambanan, di perbatasan antara kerajaan Yogyakarta dan Surakarta modern, serta tidak jauh dari reruntuhan candi-candi Buddha dari periode Sailendra, satu kompleks reruntuhan candi dari masa yang lebih muda ditemukan. Seluruh kompleks bangunan itu secara populer dikenal dengan nama Lara Jongrang. Lara Jongrang berarti gadis semampai, dan adalah nama yang diberikan oleh orang-orang di sekitar itu bagi patung Dewi Hindu, Durga, yang masih berdiri di salah satu candi. Durga yang tak terdekati adalah salah satu perwujudan Dewi, istri Siwa, yang diagungkan dalam berbagai sebutan yang mencerminkan berbagai bentuk kekuatan supra-insani yang dimilikinya. Bahkan, petani Jawa dari daerah sekitar kadang-kadang masih membawa persembahan kepada Durga sampai akhir-akhir ini. Profesor Krom, ahli besar sejarah Hindu Jawa, pernah mencatat bahwa 2 kambing dibawa ke candi itu oleh seorang petani. Kambing adalah hewan korban favorit untuk pengorbanan terhadap Durga dari zaman-zaman awal. Dan cerita Krom adalah gambaran nyata tentang kesinambungan peribadatan. Dan karena itu, tradisi budaya yang tidak terputus di pulau itu. Seluruh kompleks bangunan itu dikelilingi oleh dinding luar dengan konstruksi yang tidak beraturan, melingkupi area sekitar 365 meter setiap sisi. Di dalam dinding luar ini ada dinding berbentuk persegi, yang masing-masing sisinya berukuran 210 meter. 4 gapura yang persis menghadap utara, barat, timur, dan selatan menjadi jalan masuk ke 3 teras yang masing-masing kira-kira 1 meter di atas teras sebelumnya. Di atas 3 teras ini yang mengelilingi satu lapangan persegi lagi, 3 baris candi kecil dibangun. Masing-masing dari 156 bangunan ini terdiri atas satu ruangan seluas kira-kira 4,5 meter persegi. Di dalam lapangan terdalam berdiri 3 candi besar di sisi timur dan persis di seberangnya 3 candi lebih kecil. Ruang terbuka yang tersisa di sisi utara dan selatan di antara 2 baris candi ini ditempati konstruksi 2 candi kecil. 3 candi yang lebih besar adalah tempat pemujaan Trimurti, Wisnu, Siwa, dan Brahma. 3 bangunan lebih kecil di sisi barat mungkin berisi patung-patung binatang suci yang dikendarai dewa-dewa itu. Candi dewa-dewa itu dihias dengan karya pahatan berupa paparan dari cerita Ramayana, salah satu dari 2 epik besar Hindu.
Apa tujuan dari begitu banyak candi kecil di sekeliling lapangan dalam ini? Di dalam setiap candi itu ada satu lubang kecil di tengah-tengah lantai, dan pada beberapa lubang ditemukan abu dan sisa-sisa persembahan korban. Rijskloof van Goyns, salah seorang Belanda pertama yang menjelajahi Jawa pedalaman, mencatat pada paruhan pertama abad ke-17 bahwa kuburan-kuburan itu dijarah karena ada emas di dalamnya. Seluruh kompleks candi itu pastilah satu mausoleum besar, dan candi besar itu mungkin adalah kuburan untuk raja. Sementara candi-candi kecil adalah tempat abu jenazah pejabat-pejabat tinggi kerajaan dan menjadi tempat pemujaan dewa-dewa khusus yang melindungi masing-masing daerah dari negara itu. Kini pertanyaan muncul. Untuk negara manakah dan raja siapakah mausoleum ini? Lara Jonggrang begitu dekat masanya dengan candi-candi periode Sailendra, sehingga semua bangunan itu, baik dari periode yang lebih tua maupun muda, pastilah dibangun di dalam bagian-bagian dari satu area pembangunan yang sama. Tapi ada indikasi bahwa ketika candi-candi yang lebih muda dibangun, bagian yang lebih tua dari area itu sudah mulai dianggap kurang penting. Satu istana kerajaan telah ditemukan di antara reruntuhan kompleks yang lebih tua, tapi sangat dekat dengannya terdapat galian tempat bahan bangunan diambil untuk membangun mausoleum itu. Dari fakta ini dapat diambil kesimpulan bahwa pada waktu mausoleum itu dibangun, istana itu sudah ditinggalkan. Nama raja yang membangun Lara Jonggrang dikenal, dan dia menyebut diri sendiri Raja Mataram. Kita juga tahu bahwa dinastinya mengklaim sebagai keturunan Raja Sanjaya, pendahulu para Sailendra, dan bahwa mereka pernah menyandang gelar Raja-Raja Mataram yang dulu dipakai oleh raja itu. Sanjaya adalah Siwais, dan dinasti baru itu juga Siwais. Mausoleum Loro Jonggrang yang Siwais ini dibangun dekat istana Buddhis Sailendra yang sudah ditinggalkan. Ia mungkin dibangun pada awal abad ke-10, artinya tidak lebih dari 40 tahun sesudah lenyapnya dinasti Sailendra. Apa yang sesungguhnya terjadi ketika pembangun Lara Jonggrang yang Siwais menggantikan Sailendra, pembangun Borobudur yang Buddhis? Pertanyaan ini telah didiskusikan para arkeolog dan sejarawan untuk jangka waktu lama. Ada pakar yang menggambarkan suatu kontrarevolusi para Siwais yang menyebabkan runtuhnya keunggulan Buddhis. Para Siwais maksudnya agama Hindu yang tidak tenang di bawah pemerintahan raja-raja yang sangat bersemangat sebagai Buddhis atau agama Buddha, sehingga membaktikan sebagian besar sumber daya mereka untuk membangun monumen-monumen yang begitu besar dan mahal, dianggap bermigrasi ke bagian lebih timur negeri itu dan kembali pulang setelah para penerus pembasmi musuh-musuhnya mulai kehilangan kekuasaan. Maksudnya adalah para keturunan dinasti Sailendra. Para Siwais katanya mengabaikan pemeliharaan candi-candi Buddhis, Candi Borobudur, dan membangun monumen mereka sendiri di antara reruntuhan itu. Kalau konflik Buddhis Siwais ini betul-betul terjadi, ini tidak ada padanannya dalam sejarah Jawa. Perang agama jarang terjadi dalam sejarah pulau yang beruntung ini. Bahkan ketika Islam mulai masuk, penjelasan yang lebih masuk akal atas peristiwa-peristiwa yang sedang kita bahas ini muncul
dengan sendirinya kalau kita berasumsi bahwa keputusan penganut Buddhisme atau Siwaisme adalah urusan yang ditentukan para raja, dan bahwa masuknya satu agama baru tidak menimbulkan perubahan mendasar dalam praktik pemujaan populer. Walaupun mungkin ada tambahan unsur-unsur baru. Juga tidak ada tuntutan terhadap rakyat banyak untuk menganut ajaran Buddha atau secara eksklusif menyembah dewa-dewa Siwais. Penghormatan kepada keduanya pada waktu yang sama dianggap bukan hanya diperbolehkan, tapi bahkan sangat dianjurkan. Pencapaian-pencapaian besar dianggap bukti kekuatan batin yang besar, sehingga keberhasilan penguasa-penguasa asing dianggap berasal dari kekuatan gaib yang mereka peroleh dari dewa-dewa mereka. Apalagi yang lebih bijaksana daripada menambahkan kekuasaan dewa-dewa asing itu kepada dewa-dewa yang sudah diwarisi dari nenek moyang. Akan kita lihat bahwa sejarah Indonesia kuno bisa dimengerti hanya bila kita merekonstruksinya berdasarkan konsep ini. Setelah tahun 900 Masehi, pusat kehidupan budaya dan politik Jawa beralih ke timur. Mungkin terjadi bahwa bersama raja mereka sebagian penduduk pindah ke daerah-daerah yang lebih ke timur. Jawa masih berpenduduk jarang dan pastilah ada banyak tanah subur. Tapi fakta bahwa Jawa Tengah secara historis menghilang tidak dengan sendirinya berarti ia kehilangan penduduknya atau organisasi politiknya. Sedikit catatan yang masih terdapat dari periode awal ini terutama berisi keadaan istana raja serta hidup dan karya para pejabat tinggi. Karena itu, catatan-catatan ini akan ditemukan di wilayah tempat raja-raja itu tinggal. Studi sejarah abad pertengahan di Eropa menyediakan banyak bukti bahwa ketiadaan dokumen atau informasi tentang suatu tempat atau institusi selama beberapa waktu tidak berarti kesimpulannya adalah bahwa tempat atau institusi itu lenyap atau mati. Hal yang sama kemungkinan benar untuk Jawa. Sampai di sini dulu sahabat yang budiman. Selanjutnya kita akan membahas budaya dan politik Jawa beralih ke timur, ke Jawa Timur, di mana rajanya adalah Sindok.